Uhud ya. Mana yang namanya Gunung Uhud? Yang belakang ya, dari ujung sana, yang belakang bukan yang ini. Dari ujung sampai ujung sana ini Gunung Uhud namanya. Ya, jadi kurang lebih panjangnya 7 km. Kemudian ada berapa sisinya, tingginya itu ada 2 km. Dan ini gunung yang Nabi SAW pernah bersabda, barang siapa yang menyolati jenazah, maka untuknya pahala 1 qirat. Barang siapa yang ikut menguburkan jenazah seorang muslim, maka untuknya pahala 1 qirat pula. Tatkala beliau ditanya, 1 qirat itu berapa ya Rasulullah? Sebesar Gunung Uhud. Berarti sekali sholat jenazah di Masjid Nabawi, Masjidil Haram, minimal dapat. Coba bayangkan ini para jamaah yang dimuliakan dari rahmatillah Allah SWT. Taib, adapun yang ada di depan kita ini yang kecil, ini namanya dulu Jabal Ainain. Apa namanya? Jabal Ainain. Tatkala terjadi perang Badar, perang Uhud, akhirnya nama bukit ini namanya Jabal Rumat, Bukit Pemanah. Jadi kita akan sedikit jelaskan ya para jamaah. Disinilah letak tempat lokasi terjadinya perang Uhud. Di mana perang Uhud terjadi pada tahun, kalau nggak ada yang jawab, saya tutup. 3 Hijriah. Tepatnya pada bulan Syawal. Perang Uhud adalah kelanjutan sebenarnya daripada perang Badar, di mana perang Badar terjadi pada tanggal 17 Ramadan tahun 2 Hijriah. Di mana di perang Badar orang-orang kafir kalah telak, terbunuh dari mereka, dan mayoritas pimpinannya berjumlah berapa? 70 orang, dan yang tertawan 70. Sehingga ini merupakan pukulan berat bagi orang-orang kafir Quraisy, di mana mereka adalah kabilah yang paling dihormati, ditakuti, disegani di Jazirah Arab. Tidak ada satu kabilah pun yang berani berhadapan dengan orang Quraisy. Tapi tahun 2 Hijriah, tanggal 17 Ramadan, kehebatan mereka bisa dikalahkan oleh kaum muslimin. Padahal jumlah mereka di perang Badar itu sebanyak 1000, kaum muslimin hanya 313 pasukan. Sehingga ini menghancurkan nama besar mereka di Jazirah Arab. Akhirnya mereka berpikir bagaimana caranya mengembalikan nama besar mereka ya di Jazirah Arab, maka mereka pun mempersiapkan diri untuk melakukan perang berikutnya, balas dendam selama 1 tahun para jamaah. Bahkan disebutkan selama 1 tahun itu mereka membuka donasi. Orang-orang kaya yang mau mengumpulkan hartanya untuk membiayai perang besar ini, mengembalikan nama besar mereka lagi. Bahkan keuntungan dari perdagangan besar mereka ini dikumpulkan. Ada panitia khusus untuk mengumpulkan harta, mempersiapkan pasukan besar. Sampai setelah 1 tahun, yakni pada bulan Syawal tahun ketiga Hijriah, mereka berhasil mengumpulkan 3000 pasukan. Lengkap dengan persenjataannya, lengkap dengan perbekalannya. Mereka berangkat dengan penuh kesombongan dari kota Mekah dan yakin bahwa mereka akan berhasil menghabisi Muhammad di kota Madinah. Maka berangkatlah pasukan dari kota Mekah Al-Mukarramah, dipimpin oleh seorang bernama Abu Sufyan ibnu Harb, yang akhirnya beliau ini nantinya masuk Islam radhiyallahu anhu. Berangkat. Tatkala pasukan yang sudah berangkat, Al-Abbas bin Abdul Muttalib paman Nabi SAW mengirim surat kilat kepada Rasulullah di kota Madinah, mengkabarkan pergerakan pasukan ini, berapa jumlahnya, siapa saja yang ikut, siapa komandannya, peralatan perangnya bagaimana, dikirim surat ke kota Madinah. Maka setelah Nabi SAW membaca surat ini, maka beliau langsung rapat darurat di Masjid Nabawi. Nabi kala itu berkata, bermusyawarah dengan para sahabat, apa yang mesti kita lakukan? Ini pasukannya sudah bergerak cepat menuju kota Madinah. Memang mereka ingin menyerang kota Madinah. Sebagian sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kita sambut mereka di luar kota. Perang terbuka, sebagaimana kebiasaan perang orang-orang Arab. Namun Rasulullah kala itu berpikir, bagusnya dengan jumlah pasukan yang banyak ini, dengan pasukan kita yang tidak sepadan dengan jumlah pasukan mereka, kita lakukan perang kota. Biar mereka masuk ke Madinah, ke kota Madinah, dan kita buat jebakan-jebakan dan kita serang mereka dari gang-gang kecil. Perempuan-perempuan kita letakkan di tempat-tempat tinggi dan melempari mereka dengan batu. Ada 2 opsi yang sedang dibahas dalam rapat. Nabi lebih ke bertahan di kota, tapi mayoritas para sahabat, khususnya yang muda-muda, khususnya yang tidak ikut di perang Badar,
mereka ingin berperang di tempat terbuka sampai akhir Nabi ikut pendapat mereka. Maka Nabi SAW masuk ke rumah, Nabi katakan bersiaplah kita keluar. Nabi masuk ke rumah SAW, kala itu para sahabat sudah bersiap, semua menunggu Nabi tidak kunjung keluar. Mereka kala itu merasa bersalah karena memaksa Nabi untuk keluar dari kota Madinah. Maka kemudian tatkala Nabi keluar sudah pakai baju perangnya, sudah pakai senjatanya, mereka mengatakan, ya Rasulullah, keputusan kami batalkan, terserah Anda. Kalau memang yang terbaik bertahan di Madinah, kita bertahan. Maka Nabi mengatakan tidak pantas seorang Nabi yang sudah memakai baju perangnya untuk melepasnya kembali, meletakkan senjatanya kembali sampai Allah putuskan siapa yang akan kalah dan siapa yang akan menang dalam pertempuran. Maka beliau berangkat dengan 1000 pasukan keluar dari kota Madinah. Dalam perjalanan, setelah 1 malam, paginya Nabi memeriksa pasukannya. Nabi perintahkan beberapa pasukan yang belum cukup umur. Karena ada yang berangkat umur masih 13 tahun. Ada yang berangkat umur masih 14 tahun. Ada yang berangkat umur masih 15 tahun. Maka Nabi cek siapa sahabat yang anak-anak sahabat. Bahkan dikatakan adiknya Umar bin Khattab itu dipakaikan pakaian perang oleh abangnya, senjatanya, bahkan keberatan. Yang penting diizinkan. Begitulah para sahabat dahulu. Makanya umat Islam ini sebenarnya kalau sudah balik, dia tidak bisa dikatakan remaja lagi. Dia sudah dewasa. Karena kalau dikatakan remaja ini masih main-main kerjanya. Ya, karenanya kalau sudah balik, sudah umur SMA, sudah bisa dilepas jadi mutawif. Amin. Nah, kakak. Langsung. Itu di belakang, Ustaz, Kak, belakang. betul kak? Ya Pan ya? Masuk antum nih. Inilah. Taib, jadi tidak ada usia remaja. Setelah balik, dia sudah punya tanggung jawab melakukan amal saleh dan harus meninggalkan maksiat kepada Allah dan harus berjuang untuk agamanya. Maka Nabi pilih beberapa sahabat, ini boleh, ini tidak boleh, kamu belum umur. Sampai ada seorang sahabat kala itu nangis ya. Beliau dikatakan kamu belum cukup umur. Dia mengatakan, ya Rasulullah, saya pandai mana? Walaupun umur saya belum 15 tahun, tapi saya ahli mana? Saya buktikan di hadapan Anda. Maka dia pun memanah dan setiap anak panah tepat sasaran. Maka Nabi mengatakan, kalau gitu walaupun belum cukup umur kamu sudah boleh berangkat. Datang seorang sahabat yang tadi ditolak mengatakan, ya Rasulullah, umur saya dengan dia sama-sama belum 15. Tapi kenapa engkau suruh dia ikut, saya kamu tolak? Padahal saya punya tenaga lebih hebat dari dia. Kalau tidak percaya, lawan saya untuk bergulat di hadapan Anda. Maka keduanya pun bergulat. Benar saja yang pandai manah tadi dibanting dengan jurus tertentu sampai akhir Nabi SAW mengatakan, kalau demikian kamu juga boleh ikut. Beginilah anak-anak muda para sahabat, walaupun belum mencapai usia 15 tahun, mereka ingin berjuang mempertahankan agama mereka. Setelah selesai, Nabi pun bergerak. Para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, kiranya pasukan kafir sudah lebih dulu sampai di area ini. Ya, sampai di area. Dan Bapak Ibu ketahui, Madinah itu sebuah kota yang dari semua jalur untuk masuk ke kota ini tertutup dengan perbukitan, dengan perkebunan, kecuali utara. Ini kita sekarang berada di area utara Masjid Nabawi. Jadi kalau Bapak Ibu berjalan menjauh dari Masjid Nabawi ke arah belakang terus dari hotel kita, sampainya kemana? Ke gunung ini, ke Gunung Uhud. Ini tempat yang terbuka. Jadi Madinah itu dikelilingi oleh benteng alam dengan izin Allah. Jadi para penyerang yang akan menyerang kota Madinah dengan pasukan besar, mereka harus masuk dari arah utara. Karenanya orang kafir sudah berada di sini. Lebih dulu mereka berada di sini. Tatkala Nabi sampai, Nabi lihat orang kafir sudah bermarkas di sana, di posisi yang saya arahkan tangan saya. Maka para jamaah, kala itu Nabi melihat ini dengan jumlah pasukan besar mereka 3.000 dengan pasukan yang hanya berjumlah 1.000, mesti ada strategi khusus untuk mengendalikan situasi pertempuran. Qadarullah, kala itu 300 orang munafik memisahkan diri dari kaum muslimin. Sehingga tadinya berangkat sebanyak 1.000, 300 dari orang munafik balik ke Madinah dengan alasan ini tidak tepat strateginya, yang tepat adalah perang kota. Kalau seperti ini kita hanya mengantar nyawa saja. Akhirnya 300 pulang. Tinggal berapa? 700. Maka Nabi melihat, maka posisi yang paling tepat untuk pasukan kecil melawan pasukan besar adalah posisi yang berada di dekat lereng Uhud, dekat gunung Uhud. Karena kalau terjadi apa-apa bisa naik ke atas gunung. Kalau terjadi apa-apa bisa naik ke atas gunung. Kemudian
ada pertahanan yang ada di bukit ini. Namanya tadi bukit apa? Ainain, terkenal dengan Jabal Rumat. Ini pertahanan agar kalau diletak pasukan pemanah di atas, pasukan berkuda, pasukan kafir Quraisy tidak bisa berputar dari arah belakang. Ini ada celah kecil di sini ya Bapak Ibu. Sedangkan ini sungai dari dulu sudah ada dan banyak airnya, sehingga mereka tidak bisa menyeberang ya. Dengan jumlah banyak mereka tidak akan bisa menyeberang. Mereka pasti akan mengitari gunung ini dari celah kecil yang ada di balik sana. Ada celah kecil. Mereka akan berputar di sana. Karenanya, kala itu Nabi SAW langsung ambil posisi dari arah sana. Strategi yang beliau pilih, beliau harus berada di dekat gunung. Dan caranya harus melewati perkemahan orang kafir. Maka Nabi berkata kepada para sahabatnya, siapa yang bisa membawa pasukan kita sampai ke bawah gunung Uhud tanpa melewati markas orang kafir? Maka ada seorang sahabat mengatakan, saya Rasulullah. Maka sahabat ini pun membawa dari arah jauh sana, dari kebun-kebun kurma. Ketepatan kebun kurma yang dilewati adalah kebun kurma seorang Yahudi. Maka tatkala dia buta, sudah tua, dia mendengar pergerakan pasukan, dia mengatakan, ini pasti Muhammad dan teman-temannya ini. Dia ambil batu, dia ambil pasir, dia lempari, saya tidak halalkan kalian menginjak tanahku. Maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kita bunuh saja ini orang. Ya, begitu bencinya dengan siapa? Nabi dan kaum muslimin. Maka Nabi mengatakan, biarkan, dia adalah orang yang buta matanya dan buta hatinya, tak usah diapa-apai. Maka Nabi lewat, sampailah Nabi ke sana, berada di posisi yang strategis. Sedangkan pasukan kafir ada di sebelah sana. Para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, di sini keahlian Rasulullah melihat situasi medan pertempuran, strategi yang baik yang akan beliau lakukan. Kemudian beliau berkata, memilih 50 sahabat ahli panah. Ya, 50 sahabat ini perintahkan Nabi naik ke atas. Ya, naik ke atas. Nabi berkata, lindungi garis belakang kita dari pasukan berkuda. Karena kalau pasukan berkuda mutar dari arah bukit ini, maka pasukan yang kecil ini akan diserang dari depan dan dari belakang. Maka Nabi mengatakan, lindungi punggung kami dari pasukan berkuda. Jangan sampai mereka bisa menyerang kita dari arah belakang. Dan tetap berada di posisi di atas gunung ini. Nabi berpesan kepada 50 pemanah tadi, sampai kalian mendapat perintah untuk turun dariku. Jangan tinggalkan gunung ini sampai ada perintah. Sekalipun nanti kalian melihat, misal kata Rasulullah, jasad kami sudah dimakan oleh burung-burung pemakan bangkai di bawah, artinya kami sudah kalah, kalian tetap jangan turun sampai saya yang nyuruh kalian turun, karena memang posisi sangat vital sekali di sini. Maka naiklah, dipimpin oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Jubair, seorang Ansar, naik ke atas dengan 50 anak buahnya. Nabi berada di posisi sana dekat masjid ya, kan nampak ininya ya, menaranya. Maka mulailah terjadi perang para jamaah. Ya, mulai terjadi perang. Pasukan berkuda kafir Quraisy berjumlah 200 pasukan berkuda, dipimpin oleh tentara berkuda terbaik yang mereka miliki, satu Khalid bin Walid, satu Ikrimah bin Abi Jahal. Ini akhirnya kedua ini masuk Islam radhiyallahu taala anhum dari Bani Makhzum. Ini pasukan-pasukan berkuda terhebat dari Bani Makhzum. Maka terjadi perang, ya, terjadi perang. Subhanallah, perang yang sepertinya di awal putarannya sejarah Badar akan kembali terulang. Disebutkan pemegang panji perang mereka 14 orang semuanya mati gara-gara mengibarkan panji perang. Jatuh, mati, diangkat lagi. Itu satu keluarga ya. Jadi warisan kemuliaan yang dipegang oleh Bani Abdiddar itu mereka berhak mengibarkan panji perang. Jadi mereka mempertahankan panji itu sampai 14 dari mereka mati semuanya. Tatkala orang ke-14 mati, panji perang jatuh, tidak ada yang berani ngangkatnya lagi. Kenapa? Karena setiap yang berani ngangkat, mati. Imma dipanah, atau ditebas, atau ditombak. Maka para jamaah, tatkala panji perang sudah jatuh, akhirnya barisan pasukan 3.000 mereka pun mulai goyang. Maka pasukan Nabi menyerang terus, akhirnya mereka pun lari kocar-kacir. Dan disebutkan, benar yang diprediksi oleh Rasulullah, 200 pasukan berkuda itu yang dipimpin oleh Khalid bin Walid dan Ikrimah bin Abi Jahal selalu mengintai. Mereka berusaha untuk berputar, tapi terhalang dengan ribuan anak panah, ratusan anak panah yang terus menghujani pasukan mereka sehingga mereka tidak bisa bergerak. Maka para jamaah,
pasukan inti orang kafir yang berjumlah 3.000 tadi pun mulai mundur, diserang terus, mundur terus diserang, sampai akhirnya mereka pun berlarian meninggalkan harta rampasan perang, melempar senjata mereka. Sehingga para sahabat kala itu mulai terbayang sejarah Badar tahun lalu, 17 Ramadan tahun 2 Hijriah, kembali terulang di lereng gunung Uhud. Yang di atas melihat perkembangan perang di bawah. Orang kafir mulai berlarian, kaum muslimin mulai mengambil harta rampasan perang. Maka apa kata mereka? Turun yuk, katanya. Kenapa? Perang sudah selesai. Lihat teman-teman kita mengambil harta rampasan perang. Sudah selesai di perang, ayo kita turun, bergabung dengan pasukan di bawah. Kata komandannya Abdullah bin Jubair, ingat pesan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, jangan ada seorang pun di antara kita turun sampai datang perintah dari beliau. Maka yang lain mengatakan, itu kan komandan, kalau seandainya perang belum selesai, ini perang sudah selesai. Lihat tuh, orang kafir sudah berlarian jauh dikejar oleh pasukan kita. Tidak ada lagi perang, ayo kita turun. Akhirnya turun 40 dari mereka, tinggal 10. Padahal Khalid dan Ikrimah bin Abi Jahal mengintai dari jauh. Ini celah satu-satunya untuk bisa berputar menyerang dari arah belakang. Tatkala 40 turun, kosong dari penjagaan kecuali 10 orang, maka mereka bergerak cepat masuk dan membasmi 10 orang ini. Akhirnya 10 orang seketika syahid. Maka mereka berputar, kala itu Nabi berada di posisi belakang, sedangkan mayoritas sahabat itu berada di garis depan, mengumpulkan harta rampasan perang, mengejar pasukan yang sedang berlari. Tiba-tiba Rasulullah SAW mendengar pergerakan kuda dari arah belakang. Nabi melihat ke belakang, benar saja, 200 pasukan berkuda sudah ada dari arah belakang. Maka kala itu Nabi hanya bersama dengan 9 orang sahabat saja. 7 sahabat pribumi Ansar, 2 sahabat Muhajirin. Yang satu Sa'ad bin Abi Waqqas, yang satunya lagi Talha bin Ubaidillah radhiyallahu ta'ala anhuma. Tatkala Nabi melihat pasukan ini bergerak, pasukan inti kaum muslimin di arah depan, maka Nabi berteriak, menarik perhatian mereka bahwa bahaya ada di belakang. Nabi mengatakan, halummu ibadallah, dengan sekeras-kerasnya Nabi berteriak, hamba-hamba Allah balik ke arah belakang, agar mereka tahu di belakang ada pasukan berkuda. Para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah, teriakan Nabi ini sebenarnya membahayakan, karena semua pasukan pakai helm besi, jadi hanya nampak apa? Matanya. Tapi tatkala Nabi berteriak, dari 9 orang ini, kaum kafir 200 itu tahu di mana, siapa dari mereka yang namanya Muhammad SAW. Tapi ini tidak ada pilihan, agar yang di depan tahu, di belakang ada bahaya. Maka para jemaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah, ini kondisi yang paling genting yang dialami oleh Rasulullah semasa hidupnya. Kala itu Nabi bersabda untuk mengulur waktu agar pasukan inti bisa kembali cepat. Nabi berkata, berhadapan dengan 200 pasukan berkuda yang datang dari arah belakang, kepada 9 sahabat yang bersama dengan beliau, siapa yang bisa menghalangi mereka, menghadang mereka, maka dia menjadi temanku di surga. Maka maju 1 orang. Kenapa 1 yang maju? Karena yang lainnya menjadi pagar hidup Rasulullah, tameng hidup Rasulullah. Maka maju 1 untuk menunda, dia berperang menghalangi 200 pasukan berkuda ini bisa mendekat, sampai akhirnya pun jatuh, wafat, syahid radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi bersabda lagi, siapa yang bisa menghalangi mereka, dia akan menjadi pendampingku di surga. Maju 1 lagi, sampai dia syahid. Dan terus seperti itu sampai 7 asli orang Ansar, pribumi Madinah, semuanya syahid. Apa kata Rasulullah? Kita tidak bisa membalas dan menandingi jasa mereka. Tinggal 2, Talha dan Sa'ad. Sa'ad ahli panah, sedangkan Talha ahli pedang. Maka Nabi mengatakan, siapa yang bisa menghalangi mereka, maka dia akan menjadi temanku di surga. Majulah Talha bin Ubaidillah, dan dia bertempur habis-habisan, bahkan gaya tempurnya melebihi 7 sahabat Ansar yang telah syahid, sampai jarinya putus. Tatkala jarinya putus, dia mengatakan, kesakitan beliau. Maka Nabi mengatakan, kalau engkau menyebut nama Allah tadi, maka potongan jarimu akan diangkat ke langit dan orang bisa menyaksikannya. Sampai akhirnya beberapa orang sahabat bisa mundur. Yang pertama kali sampai di belakang, ke belakang adalah Abu Bakar, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Abu Dujana. Ini sahabat-sahabat yang luar biasa. Akhirnya mereka semua menjadi tameng hidup untuk Rasulullah. Bahkan ada seorang di antara mereka memeluk Rasulullah sembari mengatakan, ya Rasulullah jangan bergerak, biarlah punggungku menjadi sasaran anak panah mereka. Karena semuanya menyerang siapa? Menyerang Rasulullah, ingin membunuh Rasulullah. Sampai ada di antara mereka yang melempar batu dengan keras ke helm yang dipakai oleh Rasulullah untuk kepalanya, sampai akhirnya pecah dan serpihannya itu menancap ke pipi beliau
dan menusuk ke gigi geraham beliau sehingga akhirnya berdarah. Nabi SAW mengusap darah dari pipi beliau sembari mengatakan bagaimana satu kaum akan beruntung kalau mereka berani melukai wajah Nabi mereka. Nabi SAW mengatakan, bukan Allah SWT menjawab apa yang diucapkan Nabi, masalah beruntung atau sengsalanya mereka itu urusan siapa? Urusan Allah. Memang akhirnya banyak dari mereka yang melukai Nabi saat itu semuanya masuk Islam. Ini urusan Allah. Masalah beruntung tidak hanya urusan siapa? Urusan Allah, bukan urusan engkau ya Muhammad. Sampai akhirnya Nabi SAW juga dihantam dengan menggunakan pedang oleh Abdullah bin Qamiyah. Namun beliau memakai lapis 2 ya, baju besi lapis 2, sehingga pedang itu tidak bisa melukai langsung tubuh Rasulullah, kan tapi beliau merasakan sakitnya memar selama sekian bulan. Qaddarallah, alhamdulillah, dalam kondisi yang sangat genting, mereka berhasil membunuh sahabat mulia bernama Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ini matanya mirip dengan siapa? Rasulullah. Jadi kalau pakai helm besi, ya, helm, hanya mata, orang menyangka dia siapa? Rasulullah. Maka Abdullah bin Qamiyah berhasil membunuh Mus'ab yang kala itu dia memegang panji perang. Disebutkan dalam sejarah, tangan kanannya dipotong, diputus, dia pegang pakai tangan kiri. Kemudian tatkala tangan kirinya putus, dia dekap, akhirnya dia tombak, dia pun gugur radhiyallahu ta'ala anhu. Ini Mus'ab bin Umair dari Bani Abdiddar. Tatkala Mus'ab terjatuh, Abdullah bin Qamiyah menyangka bahwa dia telah berhasil membunuh siapa? Muhammad. Maka dia mengatakan, qataltu Muhammadan. Sungguh aku telah membunuh siapa? Muhammad. Orang percaya. Akhirnya serangan orang kafir mulai apa? Kendor. Karena tujuannya hanya ingin membunuh siapa? Rasulullah. Sehingga akhirnya Nabi dan kaum muslimin berhasil naik ke atas gunung Uhud, ya. Kebanyakan mereka luka, bahkan mayoritas mereka luka. Lukanya bukan luka ringan, luka-luka parah semuanya. Mereka berhasil ke atas dan orang kafir berusaha mengejar, tapi karena sudah naik ke atas, kaum muslimin melempari mereka dengan batu sehingga akhirnya mereka tidak bisa naik, sampai akhirnya pasukan pun berpisah. Sebelum berpisah, masih terjadi dialog antara pasukan kafir dengan Nabi SAW. Kala itu Abu Sufyan mengatakan, apakah di kalangan kalian masih ada Muhammad? Nabi katakan, gak usah jawab. Masih ada Abu Bakar? Nabi katakan, tak usah jawab. Masih ada Umar? Jangan dijawab, kata Rasulullah. Sampai tatkala Abu Sufyan mengatakan, adapun orang-orang yang saya panggil tadi namanya Nabi Muhammad dan Umar, Abu Bakar dan Umar, mereka semua telah mati. Buktinya mereka tidak menjawab. Maka Umar mengatakan, tidak, demi Allah, semua masih hidup sebagaimana yang tidak engkau senangi. Kemudian Abu Sufyan mengatakan, satu-satu, dendam kami sudah terbalas. Di Badar kami kalah, di sini kalian kalah. Umar mengatakan, tidak sama. Di Badar yang mati dari kalian ada di dalam neraka, di sini yang wafat dari kami ada di dalam surga. Kemudian Abu Sufyan mengatakan, telah terjadi pada jasad orang-orang yang syahid, orang-orang yang mati dari kalian, hal-hal yang saya tidak menyuruhnya sama sekali. Akhirnya mereka pun pulang, Nabi pun turun dan memeriksa kiranya para sahabat Rasulullah yang terbunuh berjumlah 70 orang sahabat. Bahkan jasad mereka dimutilasi. Telinganya, hidungnya, matanya, kemaluannya, perutnya, bahkan Hamzah bin Abdul Muttalib, posisi dadanya terbelah dan jantungnya dimakan oleh siapa? Hindun binti Utsbah, istrinya Abu Sufyan yang akhirnya masuk Islam juga. Dia makan jantungnya karena begitu sangat bencinya kepada Hamzah, karena membunuh keluarganya di perang Badar, dimakannya, dikunyahnya tapi kenyal. Ya, akhirnya dia dimuntahkan. Kemudian dia mengatakan, dendamku di Badar sudah terbalaskan. Nabi SAW turun dan Nabi lihat jasad para sahabat dibegitukan. Para sahabat melihat sehingga para sahabat kala itu mengatakan, demi Allah, kalau ada perang lagi seperti ini, kami akan lakukan di jasad orang terbunuh di kalangan mereka yang tidak pernah dilakukan oleh manusia di atas muka bumi, tapi dilarang oleh Allah. Tidak boleh memutilasi apa? Orang yang telah meninggal, tidak boleh dalam Islam. Kemudian Nabi berdiri di hadapan sang paman. Nabi menangis. Sahabat mengatakan, tidak pernah saya melihat kesedihan Rasulullah melebihi kesedihan beliau tatkala beliau berdiri di hadapan jenazah siapa? Hamzah bin Abdul Muttalib. Kemudian Nabi perintahkan para sahabat untuk mengebumikan syuhada Uhud ini di area sana, ya. Nanti insyaallah kita sebentar ke sana dan mengucapkan salam kepada mereka. Karena begitu lemahnya, banyak yang terluka berat. Akhirnya satu liang lahat dipakai untuk 2
jenazah. Nabi mengatakan dahulukan yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya. Jadi ada yang hafal 5 juz, ada hafal 10 juz, yang didahulukan yang 10 juz, baru yang 5 juz. Ada yang hafal surat Kulhu dengan Inna A'tainakal Kautsar, yang 1 Kulhu saja, berarti yang 2 surat itu yang didahulukan. Tapi jangan itulah pula surat yang hanya kita hafal ya. Kita harus banyak hafal Quran. Taib, akhirnya mereka dikuburkan di sana, ya semuanya. Dan Nabi pernah bersabda, aku diperintahkan oleh Allah untuk memintakan ampunan orang-orang yang syahid di perang Uhud. Maka hari ini kita datang, kita ambil pelajaran daripada sejarah ini, dan kita juga akan berkunjung sana sebentar untuk mengucapkan salam. Para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah, satu saja faedah yang hendaknya kita perhatikan. 70 sahabat syahid di medan Uhud. Nabi terluka. Bahkan seluruh para sahabat terluka berat. Sebabnya apa? Sebabnya kesalahan yang dilakukan oleh para sahabat yang ditugaskan untuk berada di atas gunung ini. Karenanya para jamaah, sebenarnya kemuliaan kita di dunia, kemenangan umat Islam di dunia bukan karena jumlah kita yang banyak, bukan karena ekonomi kita yang kuat, bukan karena persenjataan kita yang lengkap. Tapi kemenangan, keberuntungan kita dunia dan akhirat adalah karena kita mengikuti ajaran Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintahnya, menjauhi apa? Larangannya. Kalau itu yang kita laksanakan, insyaallah kita akan menjadi menang baik dunia maupun akhirat. Demikian para jamaah, semoga ada faedahnya. Mari sama-sama kita berziarah ke syuhada Uhud ya, sebentar saja mengucapkan salam, kemudian setelahnya kita akan kembali ke bus dan kembali ke hotel insyaallah taala. Demikian, wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi tabi'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana sanggup jalan?